Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan mengkaji tentang standarisasi larutan. Apa yang dimaksud dengan standarisasi? Jadi standarisasi itu merupakan suatu aktivitas, suatu kegiatan kita di mana menentukan konsentrasi suatu larutan standar itu dengan menggunakan larutan standar yang konsentrasinya telah diketahui secara pasti. Nah, untuk larutan standar itu terbagi 3. Ada larutan standar primer, larutan standar sekunder, dan larutan standar tersier. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, larutan standar primer. Larutan standar primer ini merupakan larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara penimbangan dan pelarutan yang teliti. Nah, jadi konsentrasi larutan standar primer ini kita diperoleh dengan berapa yang tertimbang dan pelarutannya. Yang kita timbang tuh teliti di neracanalite, kita larutkan teliti di labu ukur. Nah, apa contoh zat yang bisa dijadikan sebagai larutan standar primer? Asam oksalat, natrium borak, CaCO3Pe, kemudian NaClPe, K2Cr2O7, itu semua bisa kita jadikan sebagai larutan standar primer dengan syarat yang pertama, zat mudah diperoleh, zat mudah dimurnikan, dan mudah dipertahankan dalam kondisi murni. Yang kedua, zat harus tidak berubah dalam udara selama penimbangan. Yang ketiga, zat harus memiliki berat ekivalen yang tinggi. Kemudian yang keempat, jumlah zat pengotor harus tidak melebihi 0,01% hingga 0,02%. Selanjutnya, zat harus bereaksi secara stoikiometri dan cepat. Dan zat mudah larut dalam pelarut yang sesuai. Jadi, apabila syarat-syarat ini telah dipenuhi, maka suatu zat itu bisa dijadikan sebagai larutan standar primer. Kemudian yang kedua, yaitu larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder itu merupakan larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara distandarisasi dengan larutan standar primer. Nah, apa contohnya? Contohnya ada NaOH, HCl, AgNO3, KMNO4 ya. Jadi semisalnya ya, kita akan menentukan konsentrasi NaOH yang terstandarisasi. Bagaimana caranya? Dengan cara kita standarisasi dengan asam oksalat. Kemudian yang ketiga, larutan standar tersier. Apa itu larutan standar tersier? Larutan standar tersier itu merupakan larutan standar yang konsentrasinya diperoleh dengan cara distandarisasi dengan larutan standar sekunder. Itu contohnya larutan iodin distandarisasi dengan larutan natrium tiosulfat. Tiosulfat berperan sebagai larutan standar sekunder, di mana tiosulfat ini harus distandarisasi dulu dengan kalium bikromat. Nah, seperti itu. Baik, supaya lebih mudah, mari kita lihat, kita contohkan judulnya satu ya. Misalnya, standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Jadi, maksudnya kita menstandarisasi NaOH itu dengan menggunakan asam oksalat. Apakah larutan standar sekunder bisa menjadi larutan standar primer? Ini jawabannya tidak. Apakah larutan standar sekunder bisa menjadi larutan standar tersier? Jawabannya bisa. Bisa-bisa saja. Bagaimana contoh kasusnya? Di sini kita letakkan dulu ya. Asam oksalat, ada natrium boraks, ada HCl, ada NaOH. Jadi yang bisa kita lakukan standarisasi NaOH dengan asam oksalat, standarisasi HCl dengan natrium boraks. Jadi kita akan menstandarisasi NaOH, tetapi kita tidak mempunyai asam oksalat. Kita tidak ada nyetok asam oksalat. Yang kita punya adalah natrium boraks, tetapi kita juga mempunyai HCl. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menstandarisasi natrium boraks itu ya. Kita standarisasi HCl dengan natrium boraks. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu agar kita memperoleh konsentrasi HCl yang terstandarisasi. Standarisasi HCl dengan natrium boraks. Natrium boraks merupakan larutan standar primer. Konsentrasinya ditentukan dengan penimbangan dan pelarutan yang teliti. Kemudian kita menstandarisasi HCl
sehingga diperoleh HCl terstandarisasi. HCl distandarisasi dengan larutan standar primer sehingga HCl yang terstandarisasi merupakan larutan standar sekunder. HCl yang konsentrasinya telah ditentukan dengan cara distandarisasi dengan natrium boraks, apakah ini bisa kita gunakan untuk menstandarisasi NaOH? Jawabannya tuh bisa-bisa saja. Bisa standarisasi NaOH dengan HCl. HCl sebagai larutan standar sekunder, kita akan menentukan konsentrasi NaOH, berarti NaOH sebagai larutan standar tersier. Jadi di situ jatuhnya. Jadi itu contoh kasus larutan standar sekunder menjadi larutan standar tersier. Itu bisa-bisa saja. Nah, jadi seperti itu. Oke, setelah kita membahas dari tadi ya standarisasi, larutan standar, kemudian bagaimana cara kita menstandarisasi, apa tekniknya. Teknik yang mengglobal mendunia secara konvensional dari zaman-zaman dulu hingga sekarang masih dipakai, yaitu itu yang namanya titrasi. Apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi itu metode kuantitatif untuk menentukan kadar suatu zat di dalam larutan. Jadi ya kita menitar ya, kita titar ya. R ngeburet, R Lemeyer, larutan standar diburet sebagai titran. Jadi titrasi itu juga terbagi atas beberapa. Yang pertama titrasi metatetik. Asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Contohnya NaOH tambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Itu contoh kalau kita menstandarisasi NaOH dengan HCl. Nah, asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Kemudian ada titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan argentometri ya, yang berdasarkan kepada pengendapan ya. Contohnya kan AgCl ya, AgNO3 kan ditambah Cl- jadi AgCl ya, itu berendapan. Kemudian ada titrasi redoks. Titrasi redoks ini yang berdasarkan kepada oksidasi reduksi ya. Contohnya pada permanganometri, kemudian pada iodometri, pada yodimetri, serimetri, dan lain-lain ya. Jadi itu banyak. Kalau titrasi metatetik itu ada asidimetri, alkalimetri. Kemudian kalau titrasi pengendapan, titrasi argentometri, cara Mohr, cara Fayence, dan cara Volhar. Kemudian titrasi redoks ini banyak juga. Ada titrasinya permanganometri, yodimetri, iodometri, dan lain sebagainya. Kemudian ada titrasi yang ion kompleks ya, kompleksometri. Itu tuh kan berdasarkan senyawa ion kompleks. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya tentang dasar-dasar standarisasi dan titrasi. Untuk lebih dalamnya, nanti aku akan membuat konten itu pada laporan praktikum. Misalnya pada laporan standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Kemudian misalnya pada laporan penentuan konsentrasi CH3COOH dalam cuka makan. Nah, itu bisa saja kan. Jadi, video ini hanya sebagai pengantar. Untuk lebih dalam, kita akan menggali, kita akan mengkaji itu pada konten-konten aku selanjutnya tentang laporan-laporan perhitungan yang berhubungan dengan titrimetri ya. Oh ya, diingatkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang puas dengan penjelasan aku, ingin bertanya atau menurut teman-teman pernyataan dari aku kurang tepat, teman-teman memiliki pendapat berbeda dengan aku, bisa berkomentar di kolom komentar. Forum diskusi di kolom komentar ini sangat membantu kita semua. Baik, terima kasih telah menonton. Semoga pengantar ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.